Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, sebelum ke sini, kita sebelumnya pernah membahas untuk grafik fx sama dengan x kuadrat plus p. Grafiknya yang awalnya ada di pusat 0,0, yang awalnya ada di sini, nilai minimumnya atau koordinat titik balik minimumnya ada di sini. Maka kalau x kuadrat plus p, dia akan bergerak. Kalau positif dia bergeraknya ke atas, kalau negatif dia bergerak ke bawah. Ini pernah kita bahas ya di awal-awal. Oke, nah untuk yang kedua yang fx sama dengan x plus p kuadrat, kalau dia positif dia bergeraknya ke kiri. Ingat ya, semoga ya. Kalau yang lupa bisa dibuka lagi videonya ya. Untuk yang positif dia bergerak ke kiri, dan untuk negatif dia bergerak ke kanan. Oke, ini ingat ya teman-teman ya. Nah, untuk yang di sini bentuk fungsinya seperti ini, dia gabungan antara kedua fungsi ini. Oke, yang pertama x plus p kuadrat berarti dia sama dengan yang ini. Di belakangnya ada plus q, berarti samanya dengan yang ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, x plus p kuadrat plus q. Nah, kita lihat kalau di sininya positif, nih positif, berarti dia bergeraknya ke kiri. Ya, kalau negatif dia bergerak ke kanan. Nah, untuk yang ini kalau dia positif dia berarti dia akan bergerak ke atas. Kalau negatif dia bergerak ke bawah. Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x min 1 kuadrat plus 5. Contohnya ada ini ya nak. Oke, x min 1 kuadrat plus 5. Oke, balik lagi. Tadi kalau di sini negatif berarti dia ke negatif, dia ke kanan. Di kanan sebanyak 1. Nah, yang ini ke positif dia bergerak ke atas sebanyak 5. Oke, kanan 1. Yang awalnya dari sini ya nak, semuanya berawal dari sini 0,0. Kanan 1, atas 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini. Nah, berarti nanti grafiknya seperti ini. Oke. 1,5 ini koordinat titik baliknya. Titik balik minimumnya. Ya, di 1,5. Berarti nilai minimumnya adalah nilai minimumnya sama dengan 5. Oke, paham teman-teman ya? Nanti kalau ada soal x min 1 kuadrat plus 5, berarti dia bergeraknya karena di sini min berarti dia ke kanan sebanyak 1. Kalau di sininya yang ini karena plus dia berarti ke atas banyak 5. Oke, ini di sini tadi. Kalau p-nya positif berarti dia ke kiri, kalau negatif berarti ke kanan. Kalau q-nya positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Oke, sampai sini semoga bisa dapat dipahami ya. Oke, di sini sudah Miss bikin soal nih biar kalian lebih paham ya. Yang pertama adalah tentukan nilai minimum fungsi. Yang pertama fx sama dengan x kuadrat plus 5. Nah, kalau bentuknya seperti ini juga bentuknya sama yang seperti yang tadi ya, yang x kuadrat plus 2x plus 1 sama ya. Hanya saja di sini b-nya yang enggak ada. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka saran Miss kamu langsung pakai rumus yang menentukan x sama dengan min b per 2a. Miss bisa nggak sih diubah ke dalam bentuk yang ini, yang melengkapkan kuadrat sempurna? Bisa. Kalau kamu mau merubah silahkan bisa. Nah, caranya itu ada di halaman 98, bisa kamu pelajari ya nak ya. Silahkan dipelajari sendiri di buku paket halaman 98. Jika tidak paham, Miss ini dari mana, Miss ini dari mana, silahkan langsung tanyakan ke Miss. Oke. Nah, langsung saja kita cari x sama dengan min b per 2a. Min, nah karena di sini b-nya nggak ada ya, a-nya 1, b-nya 0, c-nya 5. Karena b-nya nggak ada, berarti di sini b-nya 0 per 2a, a-nya adalah 1. Min 0 per 2 sama dengan
0. Nah, sudah ketemu X-nya sama dengan 0, kamu masukkan ke Fx-nya. Fx sama dengan, masukkan ya. X-nya diganti ya langsung ya. X-nya langsung ganti. X-nya langsung ganti jadi 0. F0 sama dengan 0 kuadrat plus 5. 0 kuadrat 0 plus 5 sama dengan 5. Nah, berarti langsung saja kita ambil kesimpulan koordinat titik balik minimumnya adalah 0,5. Itu koordinat titik balik minimumnya. Nah, kalau nilai minimum cukup kamu lihat yang fx-nya. Fx-nya adalah 5, berarti nilai minimumnya adalah 5. Paham teman-teman ya? Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan suara di luar, agak berisik ya. Oke, nah untuk fungsi yang kedua, fx sama dengan x plus 4 kuadrat min 3. Nah, ini sama seperti yang tadi, yang x plus p kuadrat plus q. Langsung saja, ini kalau kamu mau langsung bisa. Kalau di sini positif, tadi sudah kita bahas, positif berarti dia ke kiri. Kalau negatif dia berarti ke kanan. Kebalikannya, positif ke kiri, negatif ke kanan. Ini kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Oke, ini kalau kamu mau menggambar silahkan bisa. Berarti dia karena positif berarti dia ke kiri. Maaf, karena positif berarti dia ke benar ya, ke kiri ya. Ke kiri sebanyak 4. Berarti 4 di sini lah ya, 4. Nah, terus karena dia negatif berarti di bawah. Berarti sekitar di sini 3, negatif 3. Oke, sini. Nah, titik koordinat baliknya berarti min 4, min 3. Oke, paham ya? Ini kan ke kiri berarti dia min 4. Ini bawah berarti min 3. Ya, ini min 4, min 3 ya tulisannya ya. Oke, berarti untuk fungsi yang ini koordinat titik balik minimumnya yaitu min 4, min 3. Untuk yang ini kebalikan, kalau dia positif berarti dia di sini jadinya negatif. Min 3-nya tetap tulis. Oke. Nah, nilai minimumnya sama dengan minus 3. Yang belakang. Paham ya teman-teman ya? Ini untuk menentukan nilai minimum fungsi. Miss, kalau maksimum bagaimana caranya? Kurang lebih sama ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini kita hanya membahas tentang diskriminan dan nilai minimum atau maksimum fungsi. Untuk materi selanjutnya, insya Allah di pertemuan selanjutnya, Miss tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.